Madrasah Reform. Oke, hari ini saya akan menyampaikan terkait teknik fasilitasi perbedaan dari tahun kemarin karena ini bersifatkan refresh nih Bapak Ibu nih. Nah, tujuan pembelajaran hari ini Bapak Ibu memahami terkait teknik fasilitasi. Saya harap Bapak Ibu semuanya mendengarkan dengan sesama, menyimak sehingga nanti Bapak Ibu juga bisa menyampaikan kepada KKG, MGMP, dan Pokja masing-masing. Kemudian Bapak Ibu juga nanti juga mempraktekkan teknik fasilitasi. Ini sudah saya berikan video yang sudah saya upload di LMS. Kemudian Bapak Ibu di sini pembelajaran ini saya ketutup ini. Pembelajaran orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa memiliki ciri-ciri yang berbeda dari pedagogi. Kenapa perlu diketahui Bapak Ibu? Sebagai dasar pertimbangan menyusun kegiatan fasilitasi agar efektif. Maka dari itu Bapak Ibu harus memahami terkait pembelajaran orang dewasa itu seperti apa, sehingga nanti diharapkan Bapak Ibu dapat menyusun kegiatan fasilitasi agar lebih efektif daripada sebelumnya. Ya. Kemudian oke. Perbedaan output. Nah, di sini Bapak Ibu, ini nggak langsung. Ini bisa membreakdown kita, merefreshkan kita. Bedanya fasilitator biasa dan fasilitator hebat. Kalau fasilitator biasa itu memulai dari pengetahuannya sendiri. Sedangkan kalau fasilitator hebat seperti Bapak Ibu semuanya di sini yang sudah menjadi orang-orang hebat, sudah dari unsur kepala sekolah, pengawas, tapi Bapak Ibu semuanya tidak henti, masih mengikuti acara seperti ini. Salah satunya adalah untuk merefresh pengetahuan Bapak Ibu. Nah, supaya apa? Bapak Ibu tetap update, ingin menjadi seorang fasilitator hebat. Nah, perbedaannya di sini adalah kalau fasilitator hebat itu memulai dari pengetahuan kelompok. Bu Nuri, kalau fasilitator biasa itu belajarnya sendiri. Tapi kalau untuk fasilitator hebat, belajarnya itu secara belajar bersama-sama, memulai dari orang-orang kelompok seperti ini. Padahal Bapak Ibu semuanya sudah menjadi orang-orang yang hebat. Kemudian yang kedua, fasilitator biasa mengikuti kurikulum yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan kalau fasilitator hebat, masalah diidentifikasi oleh peserta dan menyesuaikan ide-ide baru sesuai kebutuhan. Nah, ini sebagai salah satu jawaban dari Bapak Ibu semuanya. Kalau kita hanya mengikuti instruktur secara offline saja, ya kita akan tertinggal Bapak Ibu, karena sekarang adalah eranya 4.0. Jadi semuanya harus bersifatkan digital. Kalau Bapak Ibu tidak mengalami perubahan, nah bagaimana bisa berkembang? Salah satu adalah kita harus mengikuti perkembangan sesuai dengan zamannya. Ya. Kemudian poin yang ketiga, fasilitator biasa memulai dari pengetahuannya sendiri. Sedangkan kalau fasilitator hebat seperti Bapak Ibu semuanya di sini, kita bisa berkomunikasi dua arah. Tadi kalau kesah Bapak Ibu bagaimana sih di lapangan seperti ini, saya selaku instruktur mendapat masukan dari Bapak Ibu. Nah, perlu adanya yang namanya brainstorming, diskusi, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, fasilitator biasa itu mengalir hanya dalam satu arah. Kemudian kalau fasilitator hebat mengalir ke berbagai arah, bisa dari fasilitator, peserta. Bu Nuril,
Mohon maaf, Bu, saya jadikan co-host, Bu. Saya ini kan ini rame banget itu, nggak bisa Iya, efektif. Pak. Bu, tolong yang lainnya yang tidak Jadikan co-host ya. Oke, Saya matikan. Tunggu suaranya. Terima kasih, Bu. Kepentingan di unmute. Oke. Kayak di pasar. Mengganggu. Bu, berisik. Ganggu banget. Bisik-bisik itu di-mute aja, Bu. Bentar ya. Juga kada tanggap juga. Nah, Pak Arif. Pak Arif. Jadi co-host. Oke. Oke, siap, Bu. Makasih. Oke, sama-sama Pak Hadi. Lanjut, Bu. Oke, saya lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Oke, kemudian Bapak Ibu, kalau untuk fasilitator biasa itu membawa pengetahuan yang luas tentang subjek. Sedangkan kalau fasilitator hebat itu menarik keluarga, menarik keluar dan membangun pengetahuan dari peserta. Nanti Bapak Ibu bisa melihat terkait video fasilitator ini yang sudah saya siapkan dan sudah saya upload, dan tugas Bapak Ibu dengan melihat video tadi harus ngapain. Nah, itu sudah saya upload di LM. Ya. Kemudian yang selanjutnya, fasilitator biasa prihatin dengan siswa kurang mampu memberikan jawaban yang benar. Nah, sedangkan fasilitator yang hebat mendorong dan menghargai pandangan yang berbeda. Maka dari itu nanti kurikulum Merdeka bertemu dengan saya hari Minggu atau hari Senin ya, hari besok atau Minggu nggih. Nanti bisa dilihat ya di jadwalnya bahwasanya saya akan menjelaskan terkait pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu sebagai salah satu pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka. Ya. Kemudian yang selanjutnya, fasilitator biasa itu memiliki hubungan formal guru siswa. Sedangkan kalau fasilitator hebat itu sederajat. Tidak ada yang namanya guru dan siswa. Yang penting ya semuanya itu membaur jadi satu yang tetap harus tetap berdasarkan rasa hormat. Ya. Seperti saya melihat Bapak Ibu semuanya ya sama seperti orang tua saya. Tidak ada yang namanya bahwasanya saya instruktur nasional menganggap bahwasanya saya lebih hebat dari Bapak Ibu. Mboten. Saya, Bapak Ibu semuanya itu membaur jadi satu, ingin semuanya itu bisa refresh terkait teknik fasilitasi maupun beberapa materi yang akan kita paparkan selama 5 hari ke depan. Tujuannya itu apa? Ya tujuannya ya kepingin semuanya itu ya bisa menjadi fasilitator hebat. Bapak Ibu semuanya ya bisa mencerna terkait kurikulum Merdeka dengan mampu untuk mengembangkan literasi dan numerasi. Karena kebetulan kita adalah kelasnya kita adalah literasi, berarti ya tetap kurikulum Merdeka untuk juga meningkatkan literasi belajar anak-anak. Okay. Kemudian siapakah pelaku kegiatan? Ini Bapak Ibu, kalau mengajar berarti ya guru itu ya hanya tinggal transformasi saja. Yang merah ini guru, transformasi ilmunya langsung ke siswa. Tapi kalau fasilitasi itu berupa fasilitator, ya ada yang namanya brainstorming, kita ngobrol bareng, tukar pikiran, diskusi. Nah, Bapak Ibu, terkait karakteristik pembelajaran dewasa. Nah, di sini yang pertama ada pembelajar mandiri. Yang kedua, praktis dan berorientasi pada hasil. Yang ketiga, kurang berpikiran terbuka karena itu relatif lebih sulit mengubah pandangan. Yang keempat, menggunakan pengalaman pribadi sebagai sumber daya belajar. Dan yang kelima, banyak tanggung jawabnya. Dan yang terakhir, memiliki harapan-harapan yang tinggi. Bu Nuril, maksudnya ini seperti apa? Nah, di sini nanti sebelumnya nanti ini kita melakukan brainstorming dulu. Saya meminta Bapak Ibu waktu
paling tidak 30 menit bersama saya. Nanti setelah itu semuanya bergeser ke LMS ya. Karena LMS sudah saya isi sebelum saya bertemu dengan Bapak Ibu semuanya di sini. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya minta untuk kita brainstorming sebentar. Mengapa sih harus menggunakan teknik fasilitasi, Bapak Ibu? Bu Nuril, tahun kemarin ada teknik fasilitasi, tahun ini ada teknik fasilitasi, tahun depan kan berarti juga harus merefreshkan terkait teknik fasilitasi. Iya, harus refresh, namanya juga kita terus belajar ya, jadi tidak boleh dengan materi yang sama, harus berkembang bagaimana kita menggunakan teknik fasilitasi yang baik dan benar terus digali. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sih caranya menggunakan teknik fasilitasi, Bapak Ibu? Nanti saya minta Bapak Ibu semuanya unjuk gigi ya, semuanya. Paling tidak sampel. Yang ketiga, bagaimana sih mengukur keberhasilan teknik fasilitasi kita itu seperti apa? Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau menjawab, mengapa sih harus menggunakan teknik fasilitasi, Bapak Ibu? Bagaimana sih caranya kira-kira dalam penggunaan teknik fasilitasi ini yang efektif dan efisien tepat guna? Bagaimana sih mengukur keberhasilan teknik fasilitasi kita? Silakan Bapak Ibu. Siapa dulu? Nanti untuk mungkin saya Bu Nuril ya. Saya Bu Nur Hidayati. Oke, silakan. Ya, Nur Hidayati dari Bali ya. Alhamdulillah Bu Nur harus menguasai teknik fasilitasi. Di mana kita tahu bahwa teknik fasilitasi itu memang harus kita kuasai sebagai seorang fasilitator, karena sebagai seorang fasilitator nantinya yang akan menyampaikan materi-materi ke Pokja dan KKG itu. Jadi salah satunya mungkin seperti itu. Mungkin itu aja dari saya, Bu Nuril. Terima kasih Bu Nur Hidayati. Bu Nur Hidayati dari Fasprov atau Fasda nggih? Fasda. Oh, dari Fasda yang kemarin ikut di Hotel Aston itu nggih? Nggih. Oh, dari madrasah apa, Bu? Dari Min 4 Jembrana, Bali, Bu. Oh, kebetulan besok tanggal 8 saya ke MI Al-Azhar Bali, Bu. Oh, di Denpasar, nggih? Iya, di Denpasar. Untuk saya isi di Jembrana. media Big Book. Monggo Bu kalau mau gabung tanggal 8 MI Bu besok. Al-Azhar tanggal berapa? Iya, tanggal 8 Bu. 8 Agustus, nggih. Ya. Oh, ya, insya Allah Bu Nur nanti. Hidayah. Oh iya, di MI Al-Azhar nggih. ada di situ Bu Nur Hidayah. Insya Allah. Nggih, silakan Bu. Silakan bisa hadir Bu. Nggih. Baik. Silakan. Nggih, silakan Pak Mulisin. Oke, baik. Kenapa kita harus memiliki teknik fasilitasi? Yang fasilitasi itu sendiri pengertiannya itu Bu, melatih mengembangkan teknologi ya, Bu, menciptakan fasilitator yang andal, serta dengan teknik fasilitasi ini kita dapat meningkatkan kompetensi fasilitator sendiri, pengetahuan baru dan keterampilan cara mengajar dengan moderasi cara modern sekarang, apalagi dengan menggunakan kurikulum merdeka saat ini, Bu. Sangat perlu sekali teknik-teknik fasilitasi pada fasilitator. Oke, itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Mulisin. Ibu Samini. Saya Bu. Oke, silakan dipersilakan. Terima kasih Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik Ibu dan Bapak Ibu yang ada di Zoom, bahwa teknik fasilitasi itu memang penting sekali, harus dimiliki oleh seorang fasilitator. Karena apa? Karena dari artinya secara letterlet, teknik itu adalah cara. Jadi kita sebagai seorang fasilitator itu harus punya cara untuk menyampaikan apa saja yang kita ingin sampaikan kepada guru, atau misalnya kami dari Fasprov harus ke Fasda gitu ya, Fasda nanti ke KKG. Jadi dengan teknik fasilitasi ini kita harus mampu membuat cara itu sebagus mungkin,
secantik mungkin sehingga kita sebagai fasilitator ini disenengin gitu, semenarik mungkin di depan para guru atau pasda atau KKG yang akan kita hadapi. Jadi intinya teknik fasilitasi penting sekali dimiliki oleh seorang fasilitator, saya garis bawahi, agar menarik dan disukai oleh penerima materi yang akan kita sampaikan. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Samining. Saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nanti terkait PPT-nya juga akan saya share, saya tampilkan di LMS sehingga Bapak Ibu semuanya bisa mengakses. Untuk yang selanjutnya, teknik fasilitasi di sini kebetulan saya dengan Pak Jamal dengan beberapa instruktur mengembangkan terkait modul PPT teknik fasilitasi ini untuk dilakukan refreshment ini kepada Bapak Ibu. Nah, teknik-teknik fasilitasi itu kira-kira apa saja Bu Nuril? Di sini ada bertanya, tapi bertanyanya itu macam-macam Bapak Ibu untuk mengunggah kira-kira Bapak Ibu itu tepat terkait fasilitator menjadi fasilitator hebat. Jadi bertanyanya itu bukan support bertanya, jadi ada tekniknya. Di sini kami singkat menjadi ORI. ORI itu apa aja Bu Nuril? Nanti di slide berikutnya. Kemudian ada menggali lebih dalam. Kemudian untuk menjadi fasilitator itu ada membuat ikhtisar, parafrase. Kemudian ada mengaitkan pernyataan dan komentar. Bu Nuril, kasih kita contoh dong terkait per item ini. Nah, misalnya di sini. ORI itu apa? ORI itu singkatan dari objektif. Objektif itu berarti ada panca indera nyata. Nanti contohnya seperti apa Bu Nuril? Sudah saya berikan di slide berikutnya Bapak Ibu. Kemudian R itu ada reflektif. Kemudian I itu ada interpretatif. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, karena ini saya juga kebetulan sedang perjalanan dinas ke Lamongan, melakukan pelacakan sekolah-sekolah ke Gresik sama Lamongan untuk dijadikan tempat sekolah-sekolah yang mau ber-MOU sama Fakultas Tarbiyah UIN Malang. Jadi ini sambil melakukan pelacakan sekolah, sambil mengisi teknik fasilitasi dan mengisi untuk acara 5 hari ke depan. Salah satunya ya ini kebermanfaatan media seperti ini Bapak Ibu Kemudian ada keputusan tindak lanjut. Nah, contohnya itu seperti apa Bu Nuril? Kita jangan dikasih teori saja. Di sini Bapak Ibu. Objektif itu di sini. Nah, Bapak Ibu bisa setelah Bapak Ibu memaparkan terkait video yang bisa dilihat di LMS, Bapak Ibu bisa menanyakan apa kejadiannya, di mana sih kira-kira terjadinya itu anak-anak, siapa saja yang menjadi peserta ketika itu, apa yang Anda harapkan sebagai hasil lokakarya anak-anak di saat memulai lokakarya, pesan apa yang ingin disampaikan terkait pembelajaran itu tadi. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan objektif. Kemudian reflektif. Reflektif itu seperti apa Bu Nuril? Ini juga sudah kami berikan contohnya Bapak Ibu. Jadi tenang Bapak Ibu, mentransformasi ilmunya, Bapak Ibu mentransformasi ilmunya itu sudah kami contohkan, sehingga nanti penyampaiannya diharapkan penyampaiannya kepada MGMK, KKG semuanya berjalan sama, paling tidak itu meminimalisir yang berbeda-beda. Maka dari itu sudah kita berikan contohnya. Jadi reflektif itu contohnya seperti apa Bu Nuril? Nah, apa kejadian yang paling memalukan yang pernah Anda lihat Bapak Ibu dialami fasilitator lain yang mirip dengan kasus yang ada di skenario itu. Nanti itu saya ulangi lagi terkait videonya, Bapak Ibu silahkan melihat di LMS masing-masing karena sudah saya upload di situ. Kemudian yang kedua,
apa contoh peristiwa yang paling mengesalkan yang pernah Anda alami sendiri ketika memulai suatu proses, bisa proses pembelajaran atau proses seperti apa. Oke. Kemudian terkait interpretatif, maksudnya gimana sih Bu Nuril? Sudah saya berikan contohnya. Bagaimana pengalaman dan hal-hal yang pernah dilakukan peserta pertemuan yang Anda fasilitasi? Dapat mendukung tujuan Anda tersebut atau tidak? Kemudian, menurut Bapak Ibu, apa yang mestinya dilakukan seorang fasilitator untuk menarik minat peserta pada menit-menit pertama acara lokakarya? Jadi semuanya sudah saya jelaskan di sini Bapak Ibu. Nah, terkait keputusan, setelah mempelajari ini, apa sih yang akan Anda lakukan? Setelah ini mau melanjutkan kemana? Itu ada keputusan, unsur-unsur keputusan di pertanyaan itu tadi. Kemudian Bapak Ibu di sini seni menggali lebih dalam. Tadi kan ada ori, ada probing di sini. Maksud dari seni menggali lebih dalam, kita itu yang seperti apa Bu Nuril? Misalnya, oh ya, oh ya Bu ya. Nah sehingga kan paling tidak karena ada komunikasi dua arah, kalau instrukturnya oh ya seperti itu kan si pesertanya itu tadi atau si siswanya tadi kan malah semakin ini ya mengeluarkan apa yang ada di pikirannya tadi, karena di sini ada unsur seni menggali lebih dalam Bapak Ibu. Jadi ada gagasan oh ya, kemudian bisa diberi contoh nggak sih? Jadi meningkatkan apa yang lebih mendalami, lebih menginginkan pesertanya untuk mengungkapkan dengan semuanya menggali lebih dalam, atau yang disebut juga di sini probing. Kemudian ada terkait seni membuat ikhtisar atau parafrase. Contohnya seperti apa? Yaitu dengan teknik mengulang pendapat. Nah, contohnya seperti, baik Bu Samining, kalau tidak salah Anda tadi mengatakan seperti ini. Nah, jadi ada pengulangan sehingga Bu Samining tadi termotivasi lagi menyaut atau memberikan gagasannya karena ada parafrase dari fasilitator hebat ini tadi. Atau misalnya juga dengan seperti ini, Bapak Aksep ingin mengatakan bahwa bla 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 gitu. Kemudian ada seni mengaitkan pernyataan dan komentar. Nah, di sini sering disebut juga Bapak Ibu sebagai referencing back, yaitu teknik untuk mengaitkan pernyataan peserta dengan pernyataan peserta lain sebelumnya. Nah, contohnya seperti apa Bu Nuril? Sudah kami berikan. Ini mungkin masih berkaitan dengan pernyataan yang dikatakan Ibu Popon tadi. Pak Rus, bagaimana sih pendapat Anda? Jadi kita mengkaitkan antara gagasan yang pertama dengan gagasan yang peserta yang lain. Nah, sehingga itu tadi kan memunculkan adanya lebih banyak arah komunikasi. Jadi bukan hanya guru itu mentransfer ilmu saja. Nah, jadi ini semuanya aktif bertanya karena ada fasilitator hebat yang pintar memancing tadi Bapak Ibu. Ada ori, kemudian ada parafrase, ya, kemudian ada seni mengaitkan pernyataan ini tadi. Nah, kemudian ini yang terakhir, ada seni mengamati observing. Nah, contohnya seperti apa Bu Nuril? Pak Fulan sepertinya serius banget. Ada yang mau Bapak sampaikan, misalnya kalau misalnya ada yang tidak memperhatikan. Jadi kita tidak boleh menjudge bahwasanya, hei Pak Fulan, kamu kok nggak fokus sih sama saya, jangan seperti itu, karena itu forumnya adalah forum banyak. Tapi kita harus pakai seni mengamati observing seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi Pak Fulan sepertinya serius banget, ada yang mau Bapak sampaikan, atau Pak Fulan dari tadi kurang fokus, hati-hati, bahaya loh Pak, atau sekarang nggak bahaya kah Pak? Tanya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, seni observasi pada tingkat kelompok. Nah, ini Bapak Ibu bisa memberikan gagasan
atau memberikan pernyataan pertanyaan kepada peserta. Siapa menyatakan apa, siapa melakukan apa, siapa melihat, siapa ketika mengatakan sesuatu, siapa menghindari terjadinya kontak mata, siapa duduk di dekat siapa, bagaimana tingkat energi kelompok, bagaimana tingkat minat kelompok. Oke. Kemudian Bapak Ibu terkait teacher as facilitator of learning ini, PPT ini, nanti silahkan Bapak Ibu membaca di sini. Kemudian bagaimana tips menjadi fasilitator yang efektif menurut Bapak Ibu semua, karena ini adalah penilaiannya individu ya Bapak Ibu, karena LMS Bapak Ibu LMS-nya individu dan saya akan menilai individu bukan kelompok, karena nanti basisnya adalah jawaban Bapak Ibu semuanya masuk ke dalam LMS saya. Jadi saya akan menilai satu persatu dari panjenengan semuanya. Nah, nanti apa yang harus kita lakukan apabila ada peserta yang cenderung mengganggu? Silakan Bapak Ibu menjawab di LMS masing-masing. Semuanya terkait studi kasus ini juga sudah saya paparkan di LMS. Refleksi dari hari ini tadi nanti juga silahkan Bapak Ibu mengungkapkan kira-kira apa sih, kenapa sih pentingnya kita itu menggunakan teknik fasilitasi? Kenapa sih Bu Nuril, wong kita itu loh sudah guru selama berapa tahun, kenapa sih pakai dikasih teknik fasilitasi? Kenapa kok nggak langsung kumer, langsung semuanya kumer? Kenapa sih kita pakai UP? UP-nya perlu Bapak Ibu ketahui nggih. UP-nya sekarang bukan UP yang kelas bawah lagi yang sudah kita ajarkan kepada Bapak Ibu. Yang di LMS itu adalah UP yang kelas awal. Nanti para fasilitator akan mengupload tugas tambahan terkait UP keberlanjutan, yakni UP kelas tinggi. Jadi UP-nya beda Bapak Ibu dengan Bapak Ibu yang kemarin, sudah tidak ada media big book lagi, kemudian apa kemarin membaca kata, sudah berlanjut lagi. Jadi sudah disediakan sama tim modul ada UP berlanjut kelas atas. Jadi beda 100%, sehingga Bapak Ibu dengan adanya refreshment 5 hari ke depan, kami selaku instruktur nasional dalam keadaan apapun, walaupun saya sekarang sedang ada perjalanan dinas ke Gresik sama Lamongan, panjenengan semua juga sibuk masing-masing Bapak Ibu, tapi dengan adanya platform seperti LMS, Zoom seperti ini, tidak membuat kita berhenti untuk terus belajar. Nggih Bapak Ibu, tidak sampai 1 jam kan Bapak Ibu nggih, sehingga Bapak Ibu waktunya lebih efektif dan efisien. Bapak Ibu juga silahkan untuk melihat dari LMS, bisa belajar sendiri yang sudah saya upload. Nanti materi PPT ini akan saya upload juga di LMS saya, sehingga Bapak Ibu semuanya bisa mengaksesnya. Oke Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, 2 penanya saja. Mohon izin bertanya Bu. Oke, Ibu Wiwi dari Balikpapan. Ya, mohon maaf sebelumnya, untuk di dashboard punyanya LMS ya, saya bahasa Inggris, sepertinya ada kasusnya teman-teman juga. Itu gimana Bu? Ibu Wiwi itu instruktur ini, kok tulisannya IN ya? Masda Bu. Oh Fasda, oke. Gimana? Tapi kok Masda kan literasi biasanya, literasi MI. Tapi kok bahasa Inggris gitu nah. Nah ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu silakan sesuaikan dengan jamnya, karena memang di LMS karena kita pertama kali, maka dari itu orang madrasah reform, orang pusat itu menguploadnya adalah mengupload modul awal, modul kelas 1, 2, 3 yang sudah Bapak Ibu pelajari, yang 4, 5, 6 belum, sehingga nanti masuknya ke tugas tambahan, nanti akan diupload oleh masing-masing instruktur nasional. Jadi diikuti jadwal yang sekarang nggih, karena kan ini masih
Mungkin yang orang atas, yang orang Madrasah Reform itu menguploadnya masih mengupload yang awal, bukan yang upload yang lanjutan. Sehingga UP yang dimasukkan di situ adalah UP yang sudah Bapak Ibu pelajari kemarin. Berapa tahun ya? 2-3 tahun nggih. 2 tahun Bu, belum ada. 2 tahun. Nggih, 2 tahun. Padahal UP yang akan Bapak Ibu ikuti. Jadi setelah materi umum, nanti malam ada Mindset, kemudian besok itu masuk kurikulum Merdeka selama 2 hari nggih, kita pelatihan kurikulum Merdeka. Setelah itu 2 hari kita masuk ke UP Bapak Ibu Literasi. UP-nya sudah beda nggih Bapak Ibu, sudah UP kelas tinggi. Nah, absennya Bu, ini absennya bagaimana nggih untuk absen? Nggih, absennya dibuatkan sama Pak Arif, nanti diupload. Nggih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah Bapak, sama-sama. Di mana Bu? Nggih, nanti Sebentar ya, Bapak Ibu ya. Akan dibuatkan sama Pak Arif, nanti di-share di grup ya Bapak Ibu nggih. Bapak Mohon Ibu. maaf, Bapak Ibu, Bu Nuril, benar. Silakan Pak Arif. Ini untuk absensi nanti akan kami share ya Bapak Ibu ya, ini lagi finalisasi. Ditunggu saja, nanti akan kami share di kolom chat dan juga grup ya. Terima kasih. Bu Nuril izin bertanya terkait Ibu ya. Marwisna nggih. Bu, saya Bu Ai. Bu Sinten duluan ini. Bu Ai Rahma. Ya, karena semuanya mengagumkan saya. Semuanya ingin bertanya, Bu. Ya, saya sudah buka LMS yang dari Ibu, yang diskusi saya sudah mengerjakan, kemudian materi juga saya sudah download. Tapi ketika saya melihat tugas, ternyata tugasnya masih kosong Bu, nggak ada aksinya gitu. Kan biasanya ada lihat ya. Masa Bu? Iya. Masa belum? Iya. Nggak ada. Ini saya kalau mau bisa share screen, saya sharekan deh itunya LMS saya gitu. Oke, nanti saya cek. Tadi memang sekilas saya cek ada 6 orang yang sudah berkomentar, sehingga itu nanti bisa langsung saya nilai. Kemudian tadi tugas juga ada 11 dari Bapak Ibu yang sudah mengerjakan, jadi saya bisa langsung menilai. Itulah keefektifannya gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti refreshment, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu juga bisa lanjut di aktivitas Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu stay di depan, bisa sambil mengerjakan yang lainnya. Ya, satu lagi kalau untuk tugas UP itu ada ya, sudah bisa, kan itu tinggal upload, kita bikin resume, upload. Kalau yang tugas UP itu dari UP ada, cuma iya Bu, ibunya itu tapi yang kalau ada. Tapi kalau UP yang tugas resume UP, kalau memang di LMS PPG itu kan modulnya sesuai dengan jadwalnya. Sedangkan kalau UP yang di-share sama pemerintah di LMS kita itu adalah UP yang lama, UP yang Bapak Ibu semuanya sudah pelajari. Iya betul. Ya, nggak nyambung. Nah ya itu, nggak nyambung karena memang kita jadwalnya sudah bukan UP itu lagi. Maka dari itu Bapak Ibu jangan dihiraukan terkait UP, karena UP itu sudah Bapak Ibu pelajari. Jadi nanti kami akan mengupload UP yang terbaru, tapi UP terbarunya kan nggak mungkin bisa diupload di situ karena itu by-nya sudah by system. Jadi kita nanti memasukkannya di tugas tambahan UP. Itu masih apa dan mengapa literasi? Berarti gini apa dan mengapa literasi itu kan sudah. Nah, itu kan sudah Bapak Ibu, Bapak Ibu. Ya, 2 tahun sudah Hari 2 tahun ya. Ayo Ibu satu-satu dulu nih ngomongnya. Maaf Bu Nuril, berarti Bu Nur Hidayati gimana? Berarti gini, tugas yang akan kita kerjakan nanti berarti setelah pemaparan materi dari narsum begitu nggih? Betul Ibu, betul. Jadi Bapak Ibu terkait LMS-nya jangan dihiraukan dulu. Jadi ada instruksi dari instruktur masing-masing. Sebelum saya tadi kan ada Pak Arif terkait moderasi beragama.
Kalau misalnya Pak Arief tidak meminta Bapak, kalau Pak Arief tidak meminta Bapak Ibu untuk mengerjakan di LMS, alhamdulillah berarti Bapak Ibu free. Tapi kalau saya ini teknik fasilitasi sudah saya masukkan di LMS, Bapak Ibu harus mengerjakan. Nanti setelah saya ada Pak Sobirin, Bromenset. Nah, Pak Sobirin juga sudah memberikan tugas di LMS. Bapak Ibu juga harus mengerjakan. Bagaimanapun juga kami selaku instruktur harus memberikan pelayanan yang baik kepada Bapak Ibu, meskipun kita secara online seperti ini, LMS-nya juga harus maksimal. Ibu ikut bertanya. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir karena saya sudah janji sama Bapak Ibu tidak lebih dari 1 jam, setelah itu kita masuk ke LMS. Assalamualaikum Bu. Silakan. Bu Apni Bu. Ya. Bu Apni nih. Ya Ibu, silakan. Saya dari Kabupaten Bogor, dari Pasda. Izin bertanya Bu, tadi kan saya sempat mengerjakan pretest ya Bu. Nah pas karena kebetulan sambil ngajar, nggak tahu ternyata waktunya sudah habis. Nah jadi ketinggalan gitu. Padahal tinggal kirim ya, tapi jadi nilainya tuh nggak ada gitu. Nah itu mempengaruhi apa tidak? Lalu yang kedua, untuk tugas di LMS itu, apakah kita harus menunggu dulu materi dari Narsum atau memang sudah boleh dikerjakan kalau memang sudah ada di LMS tugas-tugasnya? Seperti itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kebetulan para instruktur nasional itu kan dari unsur yang berbeda-beda. Kebetulan saya selaku pengelola PPG itu sudah terbiasa dengan LMS. Nah nanti kembali lagi Bapak Ibu harus melihat jadwal. Kalau misalnya di LMS Bapak Ibu sudah muncul terkait tugas teknik fasilitasi, nah karena habis ini jadwalnya adalah saya, Bapak Ibu boleh mengerjakan, pasti itu dari saya. Tapi kalau Bapak Ibu melihat di LMS belum dikit masuk akal kok, masih ada media bitbook, apa itu literasi, padahal kan ini sudah saya dapatkan dari 2 tahun kemarin, padahal di jadwalnya untuk refreshment literasi itu kan ada terkait UP penilaian formatif membaca dengan running record, kemudian ada pembelajaran berbeda, ada kelancaran membaca, ada membaca pemahaman yang belum Bapak Ibu dapatkan, tapi di LMS sudah muncul tugas itu. Monggo, berarti Bapak Ibu silahkan dikerjakan karena itu adalah tugas dari instruktur untuk 5 hari ke depan. Ingat ya Bapak Ibu. Videonya bisa nanya sebentar Bu. Bun, gimana? Izin bertanya Bu. Halo, gantian dong. Semuanya. Halo, Bapak Ibu, semuanya pada bertanya gini, jadi saya bingung ini. Bun, saya dulu Bun, dari satu-satu Bu. Oh, saya udah dari tadi Bunda. Udah nanya. Ini kan ibu-ibu, bapak-bapaknya mana? Coba tidur. Bapak mau nanya juga. Bun, saya Bun dari Boleh nggak bapak-bapaknya yang bicara ini? Marwisna Bu. Pak Sumbar. Sinten. Udah kasih aja buat ibu-ibu lah biar asik. Pak Jack. Gimana kabarnya Pak Jack? Silakan. Ada yang ditanyakan? Kerjanya masih diambil. Ibu Nuril, Pak Jack. boleh kami minta Pak Muhsin. Bu Nuril? Bapak Ibu sudah masuk di ini enggak? Di grup Fasda gitu enggak? Ada saya sama instruktur 5 hari ke depan besok. Belum ada linknya Bu. Hanya bingung. Terus Bapak Ibu bisa mengetahui Zoom ini dari mana? Ada jadwal. Grup dari provinsi Bu. Ibu pisahkan saja Dari provinsi masing-masing. Ibu-ibu. Dari provinsi masing-masing berarti.
ada Fast Prof-nya, ada Bu Kalau Yani, saya kalau di klik saya. aja dari tadi, Bu. Nyoba aja diklik. Ya, kalau saya masuk dari LMS Maka dengan itu perlu nomor koordinator aja masih susah, kemarin bisa. Neman kesasar nggak bisa masuk. Oke, gini aja. Ibu, izin bertanya, Bu. Oke, terakhir Ibu Laila. Ini nanti kalau laptop saya mati enggak apa-apa, nggih. Bagaimana Nggak caranya, apa-apa, nggih, Bu, karena saya masuk dalam WA group? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam. Nggih, Bu sinten nggih? Bu Erni. Terus Bu Laila apa Bu Erli? Bagaimana caranya, Bu, supaya bisa masuk ke WA group yang disebutkan tadi gitu, supaya tidak ketinggalan informasi? Ya Allah, berarti Bapak Ibu kita itu nggak ada satu masuk, itu Mbak. ya. Aman masih dirimba Salah ini. masuk di kelas bahasa Inggris tadi, Bu. Karena Salah masuk ya Allah. linknya bahasa Inggris. Ya, Oke, baik ibu-ibu semuanya baik. Oke, baik. Silakan Pak Mulisin. Kita buat solusinya ini ya ibu-ibu ya. Bagaimana kita buat satu wadah grup, kita masukkan nama instruktur nasional. Nanti di sana kita lebih mudah mendapatkan informasi-informasi. Sepakat. Pertama tugas, Bu. Setuju. Jadi buat satu orang admin gitu. Ibu-ibu, bapak Ya, tolong. silakan Pak, silakan Bapak. Arif saja yang buat Baik. linknya share ke kolom chat. Iya, Bu Nuril Kolom aja chat yang buat. nomor HP-nya Yang dibuatin. bikin itu bapak-bapak Di deh. ruang chat ya, Pak? Itu di chat sudah saya buat nomor HP saya. Kalau memang maunya adminnya saya, nanti saya juga minta nomor Bu Nuril dan para instruktur gitu. Instruktur. Iya. Bagaimana Bu Nuril? Ya, siap. Bapak Ibu instruktur itu Sebentar, ada Bu Nuril, Bu Nuril, ini Nggih. Bu Nuril. Nggih, bulumu, silakan bulumu. Tidak perlu buat grup baru karena Ibu Citi sudah buat. Judulnya itu adalah 2023 pas Prof gitu. Jadi adminnya itu adalah Bu Jeti sama Pak Arif. Itu. Ya, siap. Sudah ada itu. Tapi belum Boleh, silakan dimasukkan kami. Kami dari bagian itu belum masuk dengan paspor. Tapi kita belum termasuk ke dalamnya. Pasnya lo nggak ada, Bu. Pas Nuril itu adalah admin. Jadi 3 orang, Bu Nuril, Pak Arif, Pak Bu Jeti, itu admin. Kayaknya nggak bisa mewakili. Grup itu memang harus kitanya yang masuk langsung, tidak pakai perwakilan. Mohon izin Ya, Bapak harus Ibu, masuk. mohon izin. Bisa dilanjutkan materi dulu. Mohon izin masuk. Pak Rusul. Nggih, Bapak Ibu sudah nggih. Nanti saya akan berdiskusi dengan bulumu. Ada Pak Arif, ada Pak Sopirin, ada Bu Jeti, bagaimana mewadahi Bapak Ibu semuanya supaya sampai tidak sampai ketinggalan ya informasi. Tapi nanti walaupun informasinya walaupun ini berkelanjutan, tapi Bapak Ibu semuanya silakan untuk melihat jadwalnya nggih. Lihat jadwalnya nggih. Nggih, silakan Pak Arif. Ya, gini ya teman-teman. Ini saya juga kurang tahu nanti kalau di WA itu berapa maksimalnya? Yang sekarang itu. Enggak salah 500 Pak Arif. Oke, kalau 500 Lebih dari 500 Ibu. Kalau 500 Lebih dari karena kan karena kan kalau kemarin hanya Fasda teman-teman Fast Prof. Ini saya share ya, silakan masuk. Itu sudah saya buatkan grupnya, silakan masuk di kolom chat. Iya. Nah, oke. Sudah ya Bapak Ibu ya. Ya udah Pak. Oke, clear. Oh nih, sini. Ya sudah nggih Bapak Ibu, terima kasih untuk pertemuan bersama saya selaku fasilitator terkait teknik fasilitasi ini. Nanti Bapak Ibu akan bertemu dengan instruktur nasional Pak Sobirin dengan materi yang sesuai dengan jadwal. Di sini masuknya ke Gromenset 1930 WIB.
Bapak Ibu akan bertemu dengan instruktur berikutnya jam 19.30 sampai jam 21.30 WIB. Nanti terkait Bapak Ibu Bu Nuril, kita nanti untuk zoomnya 1 jam atau nah itu nanti tergantung terhadap instruktur berikutnya. Bapak Sobirin perlu saya ingatkan lagi Bapak Ibu nanti akan bertemu dengan Pak Sobirin pada pukul 19.30 WIB 19.30 WIB. Nanti terkait zoomnya sebelum jam 19.30 akan saya share. Ingin bertanya dengan Bu Nuril, Bu. Assalamualaikum Ibu Nuril. Ibu Nuril kayaknya beliau lagi gitu. Sinyalnya ini apa? Ya, monggo kalau yang ditanyakan iya monggo. Izin bertanya Pak Arif. Iya boleh Pak Agustin. Ya, saya sudah buka LMS berkaitan dengan tugas yang disampaikan oleh Bu Nuril. Itu belum terlihat apakah hanya ada pada saya terlihatnya atau mungkin teman-teman juga belum terlihat tugasnya. Berkaitan dengan tugas yang belum muncul, kita diberikan waktu sampai kapan untuk menyelesaikan tugas agar tidak terlambat kita mengerjakan tugasnya. Mohon penjelasannya Pak Arif. Ya benar Pak, ini kami akan coba memfasilitasi ya, karena memang kami menyadari karena LMS ini juga lemotnya luar biasa memang. Jadi mungkin nanti kami di tim instruktur akan berkoordinasi dengan teman-teman, mungkin ada perpanjangan kaitannya waktu gitu ya Bapak Ibu ya. Karena memang satu sisi kemarin belum ada chat WA, chat grup khusus di kita yang refresh selama 6 hari ya, 5 hari ini ya, kan belum ada grup khusus. Insya Allah nanti ketika ada grup khusus kan kita bisa take and give di grup itu. Jadi seumpama yang satu pokoknya nanti kita gitu di grup yang ya, sudah benar Bapak buat ya Pak Arif ya, untuk lebih efektif dan efisiennya. Ya. Terima kasih Pak Arif. Ya, izin bertanya Pak Arif. Pak Arif, ya, monggo, Bu. Izin bertanya Pak. Ya, makasih Pak Arif. Di sini saya mau tanya sama Pak Arif tentang penggunaan LMS ini Pak Arif. Kalau kami ini udah dari daerah ini udah keteterin nih Pak Arif, udah banyak ketinggalan seperti pretest belum kami laksanakan. Beberapa kegiatan itulah kami agak terlambat gitu, dan belum begitu paham tentang penggunaan LMS gitu. Apakah kami ini boleh aja membuka-buka semua menu yang ada di LMS itu Pak Arif. Makasih Pak Arif. Ya sama-sama. Terima kasih Bu. Jadi gini Bu, kalau kaitannya yang belum, mungkin ada yang belum pretest, biasanya sudah tertutup Bu, karena pretest itu biasanya dari pusat. Tapi kembali lagi saya coba nanti dengan tim instruktur akan berkoordinasi biar nanti bagaimana sih solusinya, terutama teman-teman yang belum pretest mungkin dari daerah lain yang kemarin kebetulan LMS-nya lemot atau atau jaringan kurang baik dan yang lainnya, itu nanti akan coba kami diskusikan dengan tim instruktur Bu kalau kaitannya itu. Jadi nanti akan kita share ya hasilnya di grup itu, grup WA itu. Kami mohon teman-teman semuanya gabung di situ biar nanti kita tidak mengulang 1-2 kali terus ini kan nanti tertumpuk. Insya Allah nanti kalau teman-teman akan kita sampaikan di situ Bu, termasuk absensi juga nanti akan kami share di situ. Begitu Bu. Arif, mohon bertanya Pak Arif. Oke, terima kasih Pak Arif. Ya, siap. Arif, mohon bertanya Pak. Gantian ya. Saya Pak, nyambung tadi Pak. Kabupaten Tuban. Tanya Pak Arif. Ya, Pak Hidayatus mungkin Pak Hidayatus dulu ya. Pertanyaan saya sederhana Pak, apakah sudah boleh live dari Zoom meeting? Boleh Pak. Sangat boleh. Belum selesai lagi penadaannya. Ya boleh, monggo Bapak Ibu, karena sesuai dengan tadi waktunya silakan boleh live. Jika memang ada yang dipertanyakan kami coba memfasilitasi itu. Arif, Pak saya tanya Pak, masih dengan pretest Pak? Ya siap. Tadi kan saya masih ngajar, jadi kan pas muncul pretest ya sambil ngurus ya anak-anak,
Baru Pak, saya saya mengerjakan bertanya, berapa Pak Arif. soal langsung hilang Pak. Kak pretestnya. Pak Muncul Arif. nilainya 30. Gimana itu Pak? Bisa diulang nggak? Ya Bu, jadi gini aja kaitannya pretest karena itu tadi kan memang ada kendala ya di LMS-nya. Coba hilang kami sendiri, koordinasi dulu ya. Kami akan oke. koordinasi lebih dulu. Siap, Nanti benar, Bu. akan kami sampaikan. Lebih baik nggak apa-apa Bu, pretestnya 30, nanti iya, post testnya 100 gitu kan. Ya Bu. amin, amin. Amin. Belum Jadi kan- selesai Pak, hilang sendiri dia. Iya Bu, jadi saya justru bingung Bu. Kalau pretest sudah 100 ngapain kita ngajar gitu? Sudah 100 gitu. Oke, Ya, Pak. ya seperti itu Bu ya. Ya. ada. Ya. Jadi teman-teman mungkin kalau yang baru masuk ya atau yang lainnya semuanya bisa bisa diputar ulang dan semuanya ada di YouTube. Jadi kami dan tim di instruktur berusaha semua yang kami sampaikan itu kami tautkan di YouTube. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang tertinggal, ada yang kebetulan tadi masih ngajar, masih apa, wah tadi tugasnya gimana, LMS-nya seperti apa atau yang lainnya, insya Allah kami berusaha untuk kami tautkan langsung di YouTube dan Bapak Ibu bisa putar ulang. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Ya, Oke. Yang baru ya Pak, nilainya Pak di Priste Pak. Gak apa-apa Bu, 30 Bu. Saya malah belum Bu. Arif, Tinggal izin dikira bertanya, malah Pak Arif. hilang. Saya malah hilang sendiri. izin kaget bertanya, saya. Pak. Nilai. iya monggo. Pak, kalau ada di grup, Pak, saya Pak. mohon untuk grupnya ditutup untuk yang kirim info gitu Pak. Jadi satu terpusat. Kalau ketumpuk akhirnya yang lainnya tertinggal. Ya, setuju. Karena kita Ya. bertanya nanti Bu, kalau di benar. kalau ditutup seperti itu hanya admin, kita mau bertanya apa ya nanti di grup itu? Langsung japri kali. Langsung japri aja Kak. Enggak, mungkin gini aja. Nanti tetap kita ada waktu yang memang sekiranya mau kita share khusus, umpama seperti link Zoom biar tidak tertutup, kita tutup dulu Bapak Ibu. Ya, betul. Nanti Iya, setelah betul itu, selesai Pak, betul. baru nanti kita buka lagi gitu. Ya. Iya, Seperti itu ya. kita mau bertanya di situ, kalau ditutup bagaimana? Ya, tetap Bapak Ibu. Siap. Sudah Jam ada, berapa Pak sudah Arif clear nanti ya. dimulai lagi Pak? Jam berapa Pak? Ini kalau sesuai jadwal dimulainya jam 19.30. Nanti coba kami koordinasikan dengan pemateri Pak Ma'asobirin. Nanti kira-kira beliau bisanya jam berapa? Karena tadi sih bilangnya insya Allah sih setelah sholat isya beliau baru baru bisa, iya malam. Baru Linknya bisa Pak, ngisi. linknya masih yang ini. Linknya ganti Ya, lagi nggak? nanti untuk yang link nanti akan kami share ya di grup Nanti WA. bingung lagi, nggak bisa masuk-masuk. Pak, nanti kesasar lagi, saya sering Iya, kesasar loh Pak. saya lo Enggak, nyasar terus. nanti gini Bapak Ibu, makanya masuk di grup WA nggih. Nanti Ya, nggih. kita masukkan di grup WA. Maksudnya Yes, biar yes. tidak sampai kemana-mana link Zoom-nya gitu. Masuk kamarnya orang lah. Tadi salah kamar. Enggak, saya takutnya seperti yang tadi itu link Zoom-nya itu sampai itu selain di literasi gitu loh. Makanya Iya, Pak, jadinya betul. yang literasi Ada nggak bisa nyasar. masuk gitu. Ya nanti akan kami share di khusus. Ya, Nambah pengalaman Pak Arif. iya gimana? Saya sih nggak ada pengambilan Nyasar dokumen, nambah Pak. pengalaman. Mohon maaf Ya. Ibu, mohon maaf. Jadi bagi Pak untuk jam yang moderasi beragama karena memang tadi ada jadwal pagi, ada simulasi perakreditasi, maka saya tidak bisa mengikuti waktu gabung di LMS. Apakah itu Pak terkait dengan Pak persentase kita bergabung dengan LMS? Artinya contoh dulu di LMS yang lain ada pernah ketika kita klik salah satu menu maka akan bergeser persentasenya bergeser naik. Apakah seperti itu atau kok karena memang sudah tidak bisa mengikuti tadi pagi maka akan tertutup atau bisa diulang gitu Pak. Maka juga berpengaruh kepada penilaian. Bersama Pak. Yang kedua Pak terkait dengan link Zoom, saya rasa kok linknya tidak kita kliknya dari grup ya, tapi langsung kita kliknya di dalam LMS ya, di menu jamnya yang tersebut, sehingga kita tidak akan pernah nyasar ke Zoom yang lain, akan tetap fokusnya di Zoom-nya Zoom literasi. Kalau kita siapanya dari grup ke grup ya bisa jadi itu adalah Zoom yang nyeleweng dari Zoom-nya. Tapi kalau kita masuknya lewat klik di Zoom yang lewat ini, maka tidak akan pernah bisa nyeleweng ke Zoom yang lain. Itu saya baru. Ya siap, terima kasih ya Pak Muarifin. Kalau kaitannya yang pertama tadi mungkin
karena tadi LMS-nya memang crowded kayaknya. Jadi kayaknya crowded ya, 1000 lebih soalnya yang mengakses itu kan pasti crowded di waktu yang sama gitu. Nah, mungkin nanti tetap Pak, makanya tadi ada beberapa yang ditanyakan. Nanti kami tetap akan berkoordinasi dengan tim pengembang. Kira-kira seperti apa nanti, terutama teman-teman mungkin yang tadi pretest masih belum atau masih banyak kendala di LMS-nya. Nah, makanya nanti setiap kita menyampaikan tugas, teman-teman instruktur kami usahakan menjelaskan selain di Zoom, kita juga akan sharingnya nanti di grup WA gitu, biar nanti seumpama kok satu bisa satu nggak bisa kan bisa saling berbagi gitu Bapak. Saya sudah mengerjakan pretest Pak Arif, tapi nilainya nggak muncul. Pak Arif. Ya. Pak, saya mau bertanya. Saya juga mengerjakan pretest nggak muncul nilainya Pak. Oh ya, kalau yang nilainya nggak muncul ini ya ditunggu saja Bu ya, karena memang saya tidak bisa menjamin ya, karena soalnya itu otomatis ya dari tim pengembang. Nanti coba kami sampaikan ya. Lihatnya sesuai amal kebaikan Bu. Sedikit Pak. Iya, monggo. Arif. Ya, tadi kita tidak bisa masuk ke link Zoom moderasi beragama, dicek di LMS itu kita tidak bergabung itu Pak. Itu gimana itu Pak? Bentar. Ini yang coba nanti saya kan Bu ya, saya tanyakan ya Bu ya. Karena saya juga kurang familiar juga kaitannya di LMS juga. Makanya kemarin tetap kita koordinasikan dengan teman-teman instruktur, terutama yang ini tadi mungkin Bapak Ibu yang masih belum bisa gabung di moderasi dan yang lainnya. Nanti akan kami info lah Bu ya di grup chat WA ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih. Ya, siap. Terima kasih. Berarti ini sudah bisa gabung ya Pak Arif. Ya Bu, sudah bisa, alhamdulillah. Pak Arif bisa tanya sedikit saja Pak Arif. Iya, boleh. Boleh. Pak Arif, saya mohon maaf ini karena gimana Bu Eni? Begini Pak Arif, kami kan di NTP kedatangan tamu dari BDK se-Indonesia dengan Pak Subdit KSKK. Jadi kami mendampingi full gitu dari pagi sampai hari ini juga masih ada rombongan mereka yang dari BDK se-Indonesia, sehingga saya dari pertama itu jujur aja ketinggalan kereta dengan kawan-kawan yang lain. Mungkin bisa lewat gratis saja Pak untuk permasalahan seperti ini. Kalau di sini nggak selesai jadinya. Nanti jawab juga Arif saja. Terima kasih Arif. Iya boleh Bu, terima kasih. Pak Arif, izin bertanya. Iya. Oh, ini Pak, saya terkendala masuk yang ke LMS ini Pak. Ini kan ada kode yang barunya Pak. Jadi ketika saya coba tidak terbaca katanya Pak, data Anda tidak terbaca katanya tadi Pak. Bagaimana ini Pak solusinya? Oh ya bentar, nanti coba kami akan kirim ini Bu ya. Kami kirim kirim nomornya pengembang LMS biar nanti bisa ditindaklanjuti ya Bu ya. Oh iya, siap. Iya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Sudah ya Bapak Ibu. Kita kembali lagi nanti akan kami share untuk jamnya. Kami koordinasi dulu dengan teman-teman di instruktur ya. Kita bertemu lagi nanti malam, yang pasti sekarang masih jam 15.15. Silakan untuk cek di yang lainnya. Tadi juga kalau Zoom, kalau takut kesasar dan yang lainnya tadi sudah disampaikan sama Pak Mu'arifin, tinggal klik aja di LMS, insya Allah itu kita sudah setting semuanya biar tidak salah kamar gitu. Tapi insya Allah tidak akan salah kamar setelah ini harapannya, karena sudah kami buatkan grup WA khusus dan Bapak Ibu bisa memaksimalkan itu nanti. Dan kami juga mohon izin nanti jikalau di beberapa waktu khusus ya Bapak Ibu ya, kami izin untuk mematikan dulu, dalam artian Bapak Ibu tidak bisa chat, guna ketika informasi penting lah ya, kami matikan biar semuanya bisa ya sama-sama tidak tertutup dengan info-info yang kurang penting kadang gitu. Kalau infonya penting, jadi kami tutup dulu, setelah itu kami akan buka. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Pak Arif. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Iya.
Terima kasih. Ya. Boleh kita foto bersama dulu. Ya Bu. Ini apa kabar nih? Kita reunian dulu lah se-Indonesia Pasda Literasi hebat. Halo Ibu Marwis Padang. Halo Ibu Farida. Ibu Api Fatul Umi. Jambi, Umi Jambi. Halo. Ibu kelas literasi A. Ya, kelas literasi A hebat. Oke. Saya bertugas ya Ibu, izin live. Ngerti grup ya Bu. Ya, siap lanjut. Halo Pak Ari. Reunian dulu lah, kok cepat kali keluarnya ibu-ibu. Iya, siapa? Reunian dulu lah kita. Kita buat sambil buat tugas Bu. Ada apa udah ada tugasnya? Udah video. Ibu Sri. Literasi A. Video. Ada video nanti buat di diskusi. Tugas Ibu tadi. Tapi Bu videonya tuh bahasa Inggris loh Bu. Itu sudah. Bahasa Inggris. Kayak apa itu kok bahasa Inggris? Gak apa-apa ngerti aja. Pokoknya jawab Yesus wes. Ibu. Orang LMS kamu bahasa Inggris, MA lagi, MA Madrasah Aliyah. Gak apa-apa. Oh, berarti belum itu tugas kita mungkin Bu. Apa? Salam semuanya nih untuk yang anggota kepak sayap fasilitator. Iya, salam Salam literasi. Salam literasi. Salam. Bu, oke Bu Farida, tadi kata Ibu Nuril, itu tugas yang ada di LMS itu belum tugas kita tunggu dulu. Oke. Kita tunggu tugasnya dulu Bunda. Iya. Kata Ibu apa kan belum tugas kita itu masih yang lama tugas ya. Tahun kemarin. Ya, masih yang lama ada, itu. Bun, ada sudah tugas diskusi. Kita kerjakan sudah. Cuman kalau tugas mandiri belum ada diupload oleh Bu Nuril sepertinya. Belum. Jadi yang kerjakan yang mandiri kan? Diskusi. Yang diskusi dikerjakan aja, dulu Bu. ada. Aku udah lihat kosong masih. Ada Ada videonya. pencet aja semuanya. Salah pencet nanti lagi. Boleh pencet ya. Apa mengapa literasi tuh Bun? Pertanyaannya itu apa ya? Pokoknya komentar tentang video itu. Ya. Nah, tulis komentarnya aja Ibu. Ada Bunda yang ngerti bahasa Inggris tulis bantu itu. komentarnya aja. Yang ngerti bahasa Inggris tentang diskusi teknik fasilitas. Ya. Yang ini akan kita buka. Ya. Di grup aja Menerjemahkan video jadinya. Diskusi mana? Kita di grup aja dah. Ngobrolnya. Live lagi kita lah, keluar kita. Nanti habis sisa baru balik. Iya. Pas dah sempat. Izin keluar mau cucian. Assalamualaikum. Ya Allah. Absensinya gimana Bu? Absensi. Mari sholat dulu Ibu. Sholat asar. Keluar ini. Assalamualaikum. Sama. Iya Bunda. Assalamualaikum. Jangan lupa presensi ya. Presensi di share. Belum ada presensinya. Oh ya. Oke. Kita tunggu dulu. Sabar menang presensinya. Bu Wat. Ya. Nurwat nih. Iya. Jumpa lagi kita di dunia maya. Ini katanya mau ke Bali. Iya kok nggak jadi. Nggak jadi lah. Ya Allah tuh kembalinya gagal ya. Kita di prank. Karena kita tuh terlalu berharap mau ke Bali, akhirnya kita jumpa di dunia maya. Malah kebalik. Malah kebalik. Saya sudah Bu ke Bali. Iya. Saya mengingatkan kita Jakarta sering sekelompok kemarin. Oh iya, kita satu kelompok kemarin ya, Ibu. Pak Inun. Bu Tadriana. Mana Ibu Tadriana? Kok fotonya nggak ada? Ibu Umi Fadila. Waktu di Jakarta kita satu kelompok, sekarang kita satu kelompok lagi.
Bu Tadriana mana? Halo, saya ini. Mana foto Bu Tadriana nggak ada muncul? Iya. Bu Ainun Iya, dari Riau, sayang. kalau ingat satu-satunya dari Riau. Oh iya iya iya, Ibu Nur Ainun dari Riau pas dari literasi di. Masih ingat mana TikTok kita kemarin di hotel? Oh, masih ada TikToknya. Masih ada ya? Masih ada ya, aduh. Dalam Iya. bayangan kita ke Bali ya tahun ini. Iya Bu Ainun tuh lucu. Ini ada Bu Tat nih. Mana Bu Tat? Nggak ada ya, nggak ada fotonya. Fotonya mana Bu Tat? Pusing kita Bu Tadriana, tugasnya ini gimana ini? Itulah. Informasinya tugas itu penilaiannya pribadi. Nilai itu semuanya lewat LMS. Pusing rasanya. Pusing aku rasanya. Kita buat sama nanti ya. Nanti ada bisa lihat jumlah lagi. Nanti kita zoom jam 7.30 sampai jam 9 sampai jam 21.30. 2 jam kita zoom nanti malam. Buat zoom sendiri kita ya. Iya. Mana fotonya saya? Ya Allah. Dipoto mah. Bu Nur Ainun udah kirim foto kenangan tahun lalu ini kayaknya nih. Foto yang sekarang. Nggak ada, aku nampak kelihatan. Oh ada sih. Ada Bu Tat nih. Dari mana? Aduh, ini Pak Pasprof yang ngambil ini. Terima kasih Pak Pasprof, Pak Wazir. Karena sedang berbicara. Oh ada fotonya. Ada Bu Ainun. Nanti Bu Ainun, bunda-bunda, nanti tugas ini kita berdiskusi aja ya, bunda-bunda cantik, bapak-bapak Pasda. LMS ini memang baru bagi kita ini. Izin live Bunda. Bu Ainun. Coba dulu ya. Ya, Ibu minta izin keluar dulu.